wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Ruang Bincang Mahasiswa. Ruang ngobrol santai tetapi bermakna. Di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu cyber counseling atau konseling online. Sebenarnya apa sih konseling online itu? Apakah konseling online itu benar-benar aman atau efektif? Atau konseling online itu cocok nggak sih untuk mahasiswa seperti kita? Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang cyber counseling dengan ibu narasumber kita yang sangat luar biasa. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah menghadiri podcast kami hari ini. Sebelumnya kepada teman-teman, apakah sudah mengenal ibu narasumber kita hari ini? Belum. Baiklah, selanjutnya kepada Ibu boleh memperkenalkan diri secara singkat, Bu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aditya Putri Harapan Telekos. Saat ini saya dosen di UIN Sumatera Utara Medan di Prodi Psikologi. Kemudian saya juga seorang mahasiswa sama dengan teman-teman yang lainnya, tapi mahasiswa doktor ya di Universitas Negeri Malang. Dan kebetulan saya sedang libur kuliah semesteran, jadi saya balik ke Medan untuk ketemu dengan teman-teman hari ini. Saja. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Afriania Rahab sebagai moderator podcast hari ini, dan saya bersama dua teman saya, ada Kak Mutiara dan Kak Artika. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi podcast hari ini. Kepada teman-teman, apakah ada hal yang ingin didiskusikan atau hal yang ingin ditanya mengenai seputaran cyber counseling? Nah, dari saya nih Bu, sekarang nih kan mahasiswa semakin akrab dengan layanan kesehatan mental berbasis online Bu. Nah, jadi apa sih Bu sebenarnya yang dimaksud dengan cyber counseling itu Bu? Oke, kalau berbicara tentang cyber counseling itu kita ceritanya tentang online ya. Jadi memang konseling yang dilakukan secara online, base-nya boleh telekonseling, boleh pakai WhatsApp, boleh pakai email, boleh pakai Zoom, boleh pakai apa sekarang ya Google Meet ya, yang memungkinkan individu itu bisa bertemu di dunia maya, yang prosesnya tetap ada proses konseling di dalamnya, tahapan-tahapan konseling di dalamnya, sehingga masalah yang dialami oleh konseli atau klien itu bisa teratasi. Nah, biasanya yang nyaman dengan cyber counseling ini adalah generasi Z ya. Generasi Z yang memang mereka punya keterkaitan erat dengan dunia maya. Jadi mereka ketergantungan dengan dunia maya, sehingga mereka lebih nyaman ketika melakukan konseling secara online. Kalau dibanding dengan konseling tatap muka Bu, apa perbedaan paling mendasar dari cyber counseling? Oke, baik. Perbedaan yang paling mendasar antara konseling online dengan konseling offline itu sebenarnya di tempat sih. Jadi memang kalau konseling offline itu kan kita menyediakan tempat, satu tempat lah yang membuat konseling nyaman, konseling bisa mengutarakan segala unek-unek atau masalah yang dialaminya gitu kan. Sementara kalau konseling online itu kita bisa duduk di mana saja, kita bisa duduk di kafe, di rumah, bahkan di kamar atau dimanapun yang kita gunakan hanya media, baik itu handphone, komputer atau laptop yang memang itu bisa kita lakukan di mana saja, as a counseling atau as a counselor. Sehingga itu yang membedakan yang paling signifikan. Selanjutnya dari pengalaman Ibu nih, mengapa cyber counseling itu semakin diminati oleh mahasiswa? Oke. Kenapa cyber counseling itu semakin diminati ya? Sebenarnya itu kembali ke generasi ya. Kalau generasi milenial seperti saya tuh enaknya ngobrol langsung, ketemu tatap muka, empat mata begitu. Tapi memang karena Gen Z itu hidup, tumbuh, lahir gitu, sudah dengan kemajuan teknologi begitu kan, sehingga mereka itu sangat dekat dan erat dengan yang namanya gadget, dengan yang namanya perkembangan teknologi.
Kemudian ada satu riset yang tahun 2018, saya lupa riset siapa, tapi saya pernah membawakan materi ini di perkuliahan gitu kan. Nah, riset ini itu meneliti dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok yang diberikan konseling dengan menggunakan online. Kemudian kelompok yang satu lagi konseling yang diberikan secara offline. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata plus minus dari konseling online dan konseling offline itu ada loh. Nah, hasil dari penelitian ini, pernyataan dari konselingnya itu sendiri menyatakan bahwa ternyata konseling online itu tidak menyenangkan. Bahkan mereka mengatakan bahwa kalau konseling online itu saya itu sebagai konseling kalau mau nangis buatnya emot. Pernah nggak kepikiran sama dia? Ya kan, buatnya emot. Sementara saya tuh inginnya meluapkan segala unek-unek emosi dari diri saya begitu. Ya kalau bahagia emotnya gimana? Senyum gitu kan. Kalau nangis emotnya ada yang nangis gitu. Kemudian kalau emotnya sedih dia pakai emot yang sedih gitu. Nah, tapi di konseli yang lain atau di subjek penelitian yang satunya lagi, mereka merasakan happy begitu, senang ketika diberikan konseling online gitu. Karena dia menganggap bahwa ya itu tadi Gen-Z, aku bisa terbuka dengan apapun yang kurasakan saat ini ketika aku melakukan konseling online gitu. Jadi memang di risetnya itu ada plus minusnya ketika konseling itu diberikan layanan konseling online. Ada yang merasa bahwa dirinya happy ketika dia melakukan konseling online, bahkan ada yang merasa itu gak happy gitu kan, aku hanya pakai emot gitu. Mungkin itu ya. Pasti banyak Bu yang belum tahu kan Bu, gimana sih cyber counseling itu? Boleh nggak Ibu jelaskan dari awal sampai akhir itu gimana sih Bu cyber counseling itu? Oke. Sebenarnya tahapan dalam cyber counseling itu sama ya, hampir sama dengan tahapan tahapan dari konseling offline, mulai dari penjajakan, kita bonding dulu dengan konselor atau dengan kliennya, kemudian kita gali masalahnya, kemudian kita menetapkan tujuan pemecahan masalahnya gitu kan, lalu memberikan alternatif pemecahan masalah. Nah, namun di pendapatnya Ifdil dan teman-teman lah gitu kan, menyatakan bahwa konseling online itu boleh diberikan dengan tetap kita memberikan konseling offline. Jadi setelah konseling online itu kita berikan melalui WhatsApp, Google Meet atau Zoom gitu kan. Nah, setelah itu dilakukan, nah kita boleh buat janji dengan konseling dengan klien gitu kan untuk melakukan tatap muka. Nah, gunanya apa begitu? Nah, gunanya adalah kita ingin memastikan bahwa memang konseling online yang kita berikan itu efektif. Nah, kalau kita katakan efektif kan konseling itu bisa menerapkan hal-hal yang sudah menjadi sebuah alternatif pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa menjadi cash begitu kan. Dia bisa keluar dari masalahnya. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa memang konseling itu melakukan alternatif pemecahan masalah tersebut dan memastikan bahwa konseling online yang kita berikan itu efektif. Gitu sih. Nah, sekarang Bu mengenai media nih Bu. Biasanya cyber counseling itu menggunakan media apa saja? Oke, kalau media banyak ya, baik itu pakai WhatsApp, teks ya, pakai teks, kemudian pakai Google Meet gitu, kemudian pakai Zoom meeting gitu, bahkan ada pakai aplikasi. Nah, kebetulan beberapa tahun belakangan ini saya tuh memang concern di cyber counseling. Kami punya di angkatan 2021 mahasiswa tuh saya tugaskan di mata kuliah ini juga gitu. Mereka buat aplikasi gitu kan. Nah, aplikasi itu yang saya bawa menjadi riset tiba saya adalah namanya Curbario. Nah, jadi aplikasi itu semacam seperti aplikasi Halodoc. Jadi di dalamnya kita bisa melakukan konsultasi, konseling dengan konseli begitu kan. Yang mana aplikasi itu sebenarnya sudah sangat efektif untuk bisa memecahkan masalah. Namun yang menjadi hambatan adalah pengembangan aplikasi. Jadi memang
untuk bisa mengembangkan aplikasi itu untuk tetap stay di Play Store, untuk bisa di-download, untuk bisa digunakan oleh konsoli ataupun orang-orang yang membutuhkan layanan itu begitu. Kita memerlukan banyak cost, banyak pengeluaran di setiap bulannya. Jadi memang butuh dana besar untuk bisa mengembangkan aplikasi ini untuk tetap bisa bertahan di ratingnya Play Store. Sebenarnya itu sih masalahnya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bisa kok menggunakan telekonseling, pakai telepon gitu, atau pakai media-media yang lainnya yang memang bisa mendukung proses konseling online itu tetap berjalan. Tidak harus menggunakan aplikasi tertentu gitu, atau aplikasi yang memang bisa di-download di Play Store begitu, tapi bisa menggunakan yang lain. Tadi Ibu bilang sedang fokus di seluruh konseling. Biasanya untuk mahasiswa yang baru memulainya itu Bu, apa sih Bu masalah yang paling sering dikonsultasikan kepada Ibu atau kepada di aplikasi tadi? Oke. Masalah yang paling sering dikonsultasikan oleh mahasiswa adalah kalau dalam bahasa ininya hardiness-nya, akademik hardiness-nya gimana? Kebetulan itu riset saya. Jadi gimana caranya dia bisa bertahan di situasi akademik yang memang benar-benar menuntutnya menjadi seorang mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu, jangka panjang gitu kan. Nah, kalian sendiri lah gimana, banyak tugas, kemudian apa lagi, PR-nya banyak, disuruh presentasi, buat makalah, buat praktikum dan sebagainya. Itu kan sebenarnya itu bagian dari proses sebagai mahasiswa. Tapi yang sering terjadi adalah mahasiswa itu merasa tidak tahan, tidak bisa menyesuaikan kondisi dirinya di saat menjadi siswa di SMA, transisi menjadi mahasiswa. Biasanya itu di semester awal, kemudian di semester 1 sampai dengan semester 4 itu masih masa-masa adaptasi lah dengan budaya akademik di kampus, sehingga mereka merasakan yang namanya tekanan, kemudian bosan, kemudian sulit mencari referensi, kemudian sulit mencari teman yang bisa diajak diskusi kelompok. Sehingga itu yang sering dikeluhkan atau yang dijadikan sebagai masalah di mahasiswa. Terus Bu, mengenai privasi nih Bu, kayak kan masih banyak yang ragu Bu. Nah, jadi apakah cybercounseling ini benar-benar efektif? Oke. Selama riset yang saya lakukan beberapa tema tentang konseling online dan cybercounseling atau cybercounseling itu efektif ketika kita saya ya sebagai konselor gitu bisa nge-keep atau bisa menjaga kerahasiaan dari si konselor atau dari si klien tersebut gitu. Dengan catatan ya kalau memang mau konselingnya terbuka, kita harus buat komitmen di awal gitu kan. Kita harus buat komitmen bahwa kita bisa menjaga rahasia dari si konseling ini, si klien ini dalam bentuk apapun itu, data, kemudian identitas dan sebagainya gitu kan, sehingga dia merasa bahwa si konselor ini bisa loh menjaga kerahasiaan gitu, si konselor ini bisa menjaga segala bentuk permasalahan yang ada di diriku. Sejauh ini konseling online itu bisa kok menjadi alternatif ketika memang individu itu tidak percaya dengan konseling offline begitu, boleh, itu bisa menjaga rahasia. Nah Bu, ada nggak Bu kondisi tertentu yang sebaiknya kita lakukan di berkonseling? Oke, sebenarnya ada. Nah, ketika konselor itu mengidentifikasi masalah si konseling itu dan memerlukan penanganan khusus. Penanganan khusus maksud saya itu adalah berbagai teknik-teknik khusus yang diberikan itu secara langsung. Misal, teknik desensitisasi, penenangan yang orang-orang punya pengalaman traumatik. Kan itu pakai touching ya, pakai sentuhan begini ya, kan itu tidak bisa kita sentuh di dunia maya begitu kan. Nah jadi memang seperti yang ungkapan Ifdil tadi, memang harus perlu adanya ketemu tatap muka di permasalahan tertentu, atau bahkan kita mau memantau nih bagaimana kondisi konseling itu setelah diberikan layanan konseling online gitu. Kemudian dengan teknik-teknik yang memang perlu adanya penanganan khusus yang diperlukan tatap muka. Kayak kemarin kami dengan anak-anak yang traumatis pakai art terapi, pakai play terapi, itu kan
kalau kita hanya menunjukkan medianya di dalam Zoom meeting atau Google Meet itu kan tidak bisa gitu. Jadi memang perlu adanya pertemuan khusus gitu dalam konseling offline. Nah Bu, dari pengalaman Ibu nih, tantangan apa aja sih Bu yang sering dihadapi ketika lagi konseling online? Oke. Kalau tantangan ya yang paling sering ya sinyal. Ya kan, sinyal. Apalagi kalau konselingnya itu di pelosok lah gitu. Tapi kalau memang selain sinyal nggak ada ya. Kalau apa namanya, kalau konselingnya tuh Gen Z gitu ya, yang memang mau terbuka ketika dilakukan konseling online, pokoknya nyelocos aja gitu, maksudnya ngobrol aja. Nah beda dengan generasi milenial yang perlu touching, yang perlu ketemu langsung, udahlah aku mau konseling lah sama kakak gitu, sama konselornya, boleh nggak ya ketemu gitu. Nah itu biasanya generasi milenial sih yang pengen maunya itu didengar secara langsung gitu, berbeda dengan Gen Z. Nah Bu, ketika kita bahas tentang privasi atau kerahasiaan kamu, selain dari kita buat komitmen Bu, kan di aplikasi tadi itu yang Ibu kembangkan itu ada nggak sih Bu kayak yang menjamin untuk datanya itu aman gitu? Oke. Aplikasinya itu kebetulan privasi karena memang langsung connected ke WA. Jadi dia memang aplikasi itu digunakan untuk menceritakan gambaran masalah, segala identitasnya, kemudian jika ada pembayaran dari situ. Nah nanti ketika dia memilih konselor yang bertugas begitu di dalam aplikasi itu, dia tinggal klik maka kita langsung di connectedkan ke WhatsApp konselornya masing-masing. Jadi memang data masalahnya yang dialaminya itu hanya ada di WA-nya konselor gitu. Hanya itu. Nah sekarang Bu, tips nih Bu, apa sih Bu tips untuk kami nih, saya mahasiswa ini, biar nggak salah memilih layanan konseling ini? Nggak salah. Kalau nggak salah sih ya pilih konselor yang profesional aja gitu. Cari konselor yang memang benar-benar dia mumpuni di bidangnya begitu ya. Kalau ada psikolog ya psikolog, pakai gelar psikolog begitu. Kalau ada konselor ya pakai gelar konselor gitu kan, atau guru BK atau dosen BK yang memang benar-benar kalian tuh yakin gitu kalau dia itu bisa menjaga kerahasiaan. Nah biasanya kan kalau dalam konseling itu ada info concern ya. Jadi ada komitmen antara konselor dan konseli. Jadi pastikan bahwa kalian tuh mengisi info concern gitu. Jadi memang benar-benar ada kontrak antara konselor dan konseli bahwa konselor menjaga kerahasiaan dari konseli dan konseli bersedia terbuka dengan kondisi yang dialami. Nah Bu, kalau dari Ibu, agar konseling online berjalan dengan maksimal, apa saja yang perlu, misalnya kami ingin konseling online, apa aja sih yang kami persiapkan untuk memulainya gitu? Kalian sebagai mahasiswa ya, Iya. sebenarnya kemampuan dalam teknik konseling. Jadi konseling itu bukan hanya sekedar sebuah wawancara yang menggali gitu, tapi kalian memang harus tahu benar-benar menggalinya sampai ke akar-akarnya dan tahu benang merah dari permasalahan yang dialami oleh si konselor atau si klien itu. Jangan sampai nanti kita malpraktik begitu kan, kita masalahnya di A gitu, tapi yang kita berikan konselingnya itu pakai teknik B, C, D gitu. Sehingga ya bisa dikatakan ya kalian nggak profesional gitu. Jadi memang saya sering nge-warning gitu mahasiswa yang memang ikut mata kuliah pendekatan teori BK, kemudian teknik-teknik dalam BK itu memang benar-benar pendalaman dalam teknik dan pendekatan, sehingga kita nggak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam konseling. Nah, jika bagi mahasiswa nih Bu yang masih ragu atau masalahnya itu belum parah memang, nah apakah dapat dianjurkan untuk masuk? Boleh. Silakan cari konselor atau psikolog atau orang-orang profesional yang memang bersedia melakukan konseling online. Sehingga kalau masalahnya itu bisa ditangani secara online begitu, ya boleh-boleh saja, kenapa enggak? Tapi kalau memang dia pengen atau mau penanganan khusus yang benar-benar punya masalah berat dan butuh penanganan secara langsung, itu boleh dijanjikan oleh konselor ke konseli atau konseli minta langsung itu ke konselor.
khusus yang diperlukan tatap muka. Kayak kemarin kami dengan anak-anak yang traumatis ya, pakai art terapi, pakai play terapi, itu kan kalau kita hanya menunjukkan medianya di dalam Zoom meeting atau Google Meet itu kan tidak bisa gitu. Jadi memang perlu adanya pertemuan khusus gitu dalam konseling offline. Nah Bu, dari pengalaman Ibu nih, tantangan apa aja sih Bu yang sering dihadapi ketika lagi konseling online? Oke. Kalau tantangan yang paling sering ya sinyal. Ya kan, sinyal. Apalagi kalau konselingnya itu di pelosok lah gitu. Tapi kalau memang selain sinyal nggak ada ya. Kalau apa namanya, kalau konselingnya tuh gengsi gitu ya, yang memang mau terbuka ketika dilakukan konseling online, nyerocos aja gitu, maksudnya ngobrol aja. Nah beda dengan generasi milenial yang perlu touching, yang perlu ketemu langsung, udahlah aku mau konseling lah sama kakak gitu, sama konselornya, boleh nggak ya ketemu gitu. Nah itu biasanya generasi milenial sih yang pengen maunya itu didengar secara langsung gitu, berbeda dengan Gen Z. Nah Bu, ketika kita bahas tentang privasi atau kerahasiaan Bu, selain dari kita buat komitmen Bu, kan di aplikasi tadi itu yang Ibu kembangkan itu ada nggak sih Bu kayak yang menjamin untuk datanya itu aman gitu? Oke. Aplikasinya itu kebetulan privasi karena memang langsung connected ke WA. Nah, jadi dia memang aplikasi itu digunakan untuk menceritakan gambaran masalah, segala identitasnya, kemudian apa namanya, jika ada pembayaran dari situ. Nah nanti ketika dia memilih konselor yang bertugas begitu di dalam aplikasi itu, dia tinggal klik, maka kita langsung di connected kan ke WhatsApp konselornya masing-masing. Jadi memang data masalah yang dialaminya itu hanya ada di WA-nya konselor gitu. Hanya itu. Nah sekarang Bu, tips nih Bu, apa sih Bu tips-tips untuk kami nih, saya mahasiswa ini, biar nggak salah memilih layanan konseling ini? Kalau nggak salah sih ya pilih konselor yang profesional aja gitu. Cari konselor yang memang benar-benar dia mumpuni di bidangnya begitu ya. Kalau ada psikolog ya psikolog, pakai gelar psikolog begitu. Kalau ada konselor ya pakai gelar yang konselor gitu kan, atau guru BK atau dosen BK yang memang benar-benar kalian tuh yakin, hakul yakin gitu kalau dia itu bisa menjaga kerahasiaan. Nah biasanya kan kalau dalam konseling itu ada info concern ya. Jadi ada komitmen antara konselor dan konseling. Jadi pastikan bahwa kalian tuh mengisi info consent gitu. Jadi memang benar-benar ada kontrak antara konselor dan konseling bahwa konselor menjaga kerahasiaan dari konseling dan konseling bersedia terbuka dengan kondisi yang dialami. Nah Bu, kalau dari Ibu agar konseling online berjalan dengan maksimal, apa saja yang perlu, misalnya kami ingin konseling online, apa aja sih yang kami persiapkan untuk memulainya gitu? Kalian sebagai mahasiswa ya, Iya. sebenarnya kemampuan dalam teknik konseling. Jadi konseling itu bukan hanya sekedar sebuah wawancara yang menggali gitu, tapi kalian memang harus tahu benar-benar menggalinya sampai ke akar-akarnya dan tahu benang merah dari permasalahan yang dialami oleh si konselor atau si klien itu. Jangan sampai nanti kita malpraktik begitu kan, kita masalahnya di A gitu, tapi yang kita berikan konselingnya itu pakai teknik B, C, D gitu. Sehingga ya bisa dikatakan ya kalian nggak profesional gitu. Jadi memang saya sering nge-warning gitu mahasiswa yang memang ikut mata kuliah pendekatan teori BK, kemudian teknik-teknik dalam BK itu memang benar-benar pendalaman dalam teknik dan pendekatan, sehingga kita nggak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam konseling. Nah, jika bagi mahasiswa nih Bu yang masih ragu atau masalahnya itu belum parah memang, nah ataukah dapat dianjurkan untuk konseling? Boleh. Silakan cari konselor atau psikolog atau orang-orang profesional yang memang bersedia melakukan konseling online. Sehingga kalau masalahnya itu bisa ditangani secara online begitu, ya boleh-boleh saja, kenapa enggak? Tapi kalau memang dia penuh
pengen atau mau penanganan khusus yang benar-benar punya masalah berat dan butuh penanganan secara langsung, itu boleh dijanjikan oleh konselor ke konseli atau konseli minta langsung gitu ke konselornya. Gitu sih. Ada nggak Bu pesan untuk teman-teman kita yang mungkin sedang berjuang Bu dengan kesehatan mentalnya? Ya berat sih memang kalau cerita tentang kesehatan mental, apalagi Gen Z itu generasi strawberry kalau saya bilang. Kelihatannya bagus di luar, cantik, merah, mereka gitu, tapi dalamnya tuh waduh lembek sekali. Ya kalau pesan saya, tingkatkan keimanan aja sih. Tingkatkan keimanan, kemudian rajin-rajin mencari teman dekat, rajin-rajin cerita, jadi jangan dipendam. Cerita dengan teman dekat, bestie lah kita katakan, atau dengan orang tua gitu, terbuka terhadap kondisi mental saat ini. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti nggak kuliah, ujung-ujungnya ke psikiater gitu ya kan, atau jangan sampai ujung-ujungnya kita drop out dari kampus gitu. Jadi memang kesehatan mental itu sangat amat penting saat ini ya. Isu-isu kesehatan mental itu sangat amat perlu dijadikan sebagai sebuah bahan bacaan gitu, sehingga kita bisa mengidentifikasi, bukan mendiagnosa ya, tapi mengidentifikasi kita itu berada di kondisi mental yang baik atau enggak. Mengenai harapannya Bu terakhir Bu, apa sih Bu harapan Ibu di proses perkembangan cyberconcernya di Indonesia ke depan? Harapan saya ya semakin banyak konselor-konselor yang profesional yang bisa mengimplikasikan konseling online ini, dan semakin banyak pula dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari institusi begitu untuk pengembangan konseling online ini. Karena memang secara tidak langsung maupun langsung itu kebutuhan konseling itu di perguruan tinggi, bahkan dari TK ya, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu sangat diperlukan begitu. Konseling itu bukan hanya sekedar mencari-cari masalah siswa, mencari-cari masalah mahasiswa, tapi memang dia bisa membantu mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Itu sih. Ya, cukup pada teman-teman. Dapat saya simpulkan bahwa cybercounseling itu sebagai solusi kesehatan mental di era digital, khususnya kita sebagai mahasiswa. Cybercounseling adalah sebuah layanan berbasis online secara praktis, fleksibel, dan mudah diakses. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata cybercounseling sama dengan konseling tatap muka, hanya dari media yang digunakan, alur pelaksanaan, dan masalah-masalah yang sudah diterapkan melalui cybercounseling. Untuk Sobat Podcast, ingat bahwa menjaga kesehatan mental sama halnya menjaga kesehatan fisik. Jangan ragu atau takut untuk mencari bantuan, termasuk melalui cyber counseling. Mungkin sesi podcast hari ini akan berakhir. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu sudah memberi pengalaman dan memberi wawasan untuk kami sebagai mahasiswa. Saya Afriania Rahab sebagai moderator pamit undur diri. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.